Halo, assalamualaikum para pejuang P3K dan formasi guru sekalian. Jumpa lagi di channel Kelas Ilmu. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai pendalaman materi kompetensi teknis yang sesuai dengan kisi-kisi terbaru, yaitu pembelajaran abad 21, beserta dengan soal P3K-nya dan pembahasan lengkapnya. Bagi kamu peserta P3K dan formasi guru, materi ini wajib untuk dipelajari. Namun sebelum lanjut, ada baiknya untuk teman-teman mensubscribe channel ini agar bisa mendapatkan info dan latihan soal terbaru dari Kelas Ilmu. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke materi dan latihan soalnya. Tapi sebelum kita ke pertanyaan atau ke latihan soalnya, aku mau kasih sedikit materi buat teman-teman karena ini adalah pengetahuan basic atau dasar mengenai pembelajaran abad 21 ya. Jadi silakan teman-teman catat. Untuk indikator pencapaian kompetensi yang harus teman-teman kuasai di sini ada 7, yaitu yang pertama, teman-teman diharapkan tahu pengertian pembelajaran abad 21. Lalu yang kedua, teman-teman bisa menyebutkan prinsip pembelajaran abad 21. Kemudian teman-teman bisa mengetahui konsep 4C dalam pembelajaran abad 21. Kemudian yang keempat, teman-teman mengetahui peran dan kompetensi pembelajaran abad 21 bagi siswa. Lalu indikator yang kelima, teman-teman harus mengetahui karakter dan peran guru dalam pembelajaran abad 21. Yang keenam, teman-teman harus mengetahui macam-macam model pembelajaran abad 21. Dan yang ketujuh, teman-teman harus mengetahui prinsip dari macam-macam penilaian pembelajaran abad 21. Setelah itu baru kita masuk ke latihan soalnya ya. Nah, kita sekarang langsung saja ke indikator yang pertama, yaitu pengertian. Pembelajaran abad 21 adalah pembelajaran yang dirancang untuk generasi abad 21 agar mampu mengikuti arus perkembangan teknologi terbaru, terutama pada ranah komunikasi yang telah masuk ke sendi kehidupan. Maka dari itu, siswa diharuskan untuk bisa menguasai 4 keterampilan belajar atau 4C, yakni yang pertama, creativity and innovation. Yang kedua, critical thinking and problem solving. Yang ketiga, communication. Dan yang keempat, collaboration. Oleh karena itu, pembelajaran abad 21 bisa ditandai dengan perubahan paradigma teaching atau rote learning menjadi learning atau deep learning. Jadi pembelajaran abad 21 bertujuan agar manusia bisa relevan dengan zamannya, terutama manusia Indonesia. Maka terbentuklah inisiasi dari pembelajaran abad 21 ini. Inilah salah satu instrumen untuk membeli masa depan. Karena pengaruhnya yang signifikan itulah, siswa diharap mampu beradaptasi dengan zaman, sehingga nantinya mereka bisa berkompetisi dengan baik di masa yang akan datang. Gitu ya. Kemudian prinsip pembelajaran abad 21, yaitu yang pertama, pembelajaran harus berpusat kepada siswa. Lalu yang kedua, sekolah harus terintegrasikan dengan lingkungan sosial atau masyarakat. Yang ketiga, belajar harus memiliki konteks. Dan yang keempat, pembelajaran harus kolaboratif. Kemudian konsep 4C dalam pembelajaran abad 21. Terdapat elemen yang mampu mempresentasikan apa itu pembelajaran abad 21 dengan menggunakan konsep 4C. C yang pertama itu adalah creativity and innovation. Di elemen ini, siswa akan diajak untuk bisa membiasakan diri dalam melakukan dan menjelaskan setiap ide yang ada di kepalanya. Ide tersebut akan dipresentasikan kepada teman kelas secara terbuka, sehingga nantinya akan timbul reaksi dari teman kelas. Aktivitas ini bisa dijadikan sudut pandang siswa menjadi luas dan bisa terbuka dengan setiap pandangan yang ada. Lalu C yang kedua adalah communication. Elemen ini akan meminta siswa untuk bisa menguasai, mengatur manajemen, dan membuat hubungan komunikasi yang baik dan benar secara lisan, tulisan, maupun multimedia. Peserta didik akan diberi waktu untuk mengelola hal tersebut dan menggunakan kemampuan komunikasi untuk berhubungan seperti menyampaikan gagasan, berdiskusi, hingga memecahkan masalah yang ada. Lalu C yang ketiga adalah collaboration. Elemen kerjasama ini akan mengajak peserta didik untuk belajar membuat grup atau kelompok dan kepemimpinan. Pada dasarnya, tujuan kerjasama ini agar siswa bisa bekerja lebih efektif dengan orang lain, meningkatkan empati dan mau menerima pendapat yang berbeda.
Selain itu, manfaat utama dari kerjasama ini akan melatih siswa untuk bisa bertanggung jawab, mudah beradaptasi dengan lingkungan, masyarakat, dan bisa memasang target yang tinggi untuk grup dan individu. Lalu C yang keempat adalah critical thinking and problem solving. Siswa mampu melakukan penalaran yang baik dan masuk akal dalam menyelesaikan pilihan yang rumit, sehingga tercipta pemahaman yang komprehensif. Elemen ini merupakan elemen paling krusial atau penting pada pembelajaran abad 21 ini. Berpikir kritis dan pemecahan masalah akan mengajak siswa untuk bisa berpikir secara deduktif dan induktif, secara mandiri yang bertujuan untuk menguasai dan mampu menyelesaikan masalah yang rumit. Peserta didik akan memakai elemen ini untuk memecahkan masalah yang ada dan mampu menjelaskan, menganalisis, dan menciptakan solusi bagi individu maupun masyarakat. Gitu ya. Jadi keempat elemen tersebut merupakan instrumen yang bisa membuat siswa beradaptasi dan berkembang pada abad 21 ini. Dengan konsep ini, diharap siswa bisa menjadi manusia unggul yang bisa menyelesaikan masalah mulai dari masalah individu hingga masyarakat. Kedepannya, mereka akan bisa menjadi penerus bangsa yang unggul dan bisa diandalkan. Paham ya? Kemudian, peran dan kompetensi pembelajaran abad 21 bagi siswa. Peran siswa dalam penerapan pembelajaran ini diantaranya, yang pertama, belajar berbasis masalah. Yang kedua, bisa belajar secara kolaboratif. Yang ketiga, belajar mengajukan pertanyaan. Dan yang keempat, memiliki kemampuan high order thinking. Landasan kompetensi yang harus diraih siswa agar pembelajaran ini bisa sukses itu yang pertama adalah way of thinking. Artinya adalah cara berpikir. Maksudnya adalah siswa harus bisa memiliki keahlian untuk memiliki cara berpikir yang bisa menjadi bekal mengarungi abad 21. Di antara cara berpikirnya adalah berpikir kritis, membuat keputusan kreatif dalam setiap pembelajaran. Lalu yang kedua adalah ways of working. Maksudnya adalah cara kerja atau apa yang harus siswa kerjakan atau caranya. Dengan mengetahui konsep 4C tadi, maka siswa pada pembelajaran ini harus mampu bekerja secara mandiri dan kolaborasi atau kerjasama. Landasan kerja ini harus berhubungan dengan apa yang relevan pada abad 21. Salah satunya adalah kerjasama pada teknologi informasi dan teknologi. Kemudian yang ketiga adalah tools of thinking. Mereka harus bisa mengoperasikan segala bidang yang berhubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan penguasaan alat pada TIK tersebut, maka setiap manusia bisa mengembangkan pekerjaannya secara maksimal. Lalu landasan yang keempat adalah skill for living in the world. Maksudnya adalah kemampuan seseorang untuk bisa hidup pada dunia abad 21 ini. Kemampuan yang sangat relevan pada abad 21 ini adalah tanggung jawab sosial secara individu maupun masyarakat, citizenship, serta karir dan kehidupan atau life and career. Kemudian kita ke karakter dan peran guru dalam pembelajaran abad 21. Dalam pembelajaran ini, guru harus memiliki karakter sebagai berikut, yaitu yang pertama, lifelong learner. Karakter ini adalah guru sebagai pembelajaran tekun sepanjang hayat. Guru harus bisa mengembangkan pemahaman dan pengetahuannya secara terus-menerus, mulai dari membaca, melatih keterampilan, diskusi dengan guru lain dari para pakar yang terpercaya. Kunci dari lifelong learner ini adalah rasa haus akan ilmu pengetahuan. Itu ya, saya ulangi, rasa haus akan ilmu pengetahuan. Guru harus selalu terbuka dengan wawasan baru sehingga mereka bisa relevan dengan siswa dan zaman. Lalu yang kedua, kolaboratif. Salah satu karakter yang bisa membuat pembelajaran ini istimewa adalah keterlibatan guru dan murid untuk bekerja sama. Pada praktek kerjasama ini, guru akan memberikan kehangatan persahabatan dengan melakukan komunikasi, seperti halnya orang tua ke anak dan teman ke teman. Lalu yang ketiga, menerapkan pendekatan diferensiasi. Karakter ini mengimplementasikan pendekatan yang sesuai dengan cara belajar siswa. Pada sisi ini, pengklasifikasian siswa dalam kelas seperti keahlian dan minat akan digolongkan. Dengan adanya diferensiasi ini, guru akan lebih mudah mengenali kemampuan siswa secara optimal. Lalu yang keempat, reflektif.
Dengan adanya sikap atau alat reflektif ini, guru dalam mengembangkan pembelajaran akan semakin efektif. Karena dengan merefleksikan diri, pembelajaran akan semakin meningkat. Reflektif ini digunakan untuk mengetahui apa yang cocok dan tidak cocok untuk kebutuhan siswa, sehingga pembelajaran lebih maksimal. Lalu yang kelima, kreatif dan inovatif. Guru dituntut untuk bisa memberikan pembelajaran yang bagus dan sumbernya juga tidak monoton. Variasi pembelajaran akan membuat kelas menjadi lebih dinamis dan tidak bosan. Karena guru menjadi panutan, bila guru kreatif dan inovatif, maka siswa juga akan menirunya. Lalu yang keenam, menerapkan student center. Pada karakter ini, pembelajaran akan berpusat pada siswa, sehingga guru di sini akan bertugas menjadi fasilitator. Siswa akan melakukan pembelajaran aktif, sehingga daya inisiatif dan kreativitasnya akan tumbuh. Dengan model ini, komunikasi akan berjalan dua arah, sehingga karakter kolaboratif juga akan muncul. Lalu yang terakhir, mengoptimalkan teknologi. Ini adalah karakter yang utama dari pembelajaran abad 21 ini, di mana teknologi berperan sangat signifikan. Di sini, guru juga harus bisa mengoperasikan teknologi terkini dengan maksimal, terutama teknologi internet yang mana nantinya bisa digunakan untuk memaksimalkan pembelajaran. Salah satu pembelajaran yang bisa dioptimalkan dengan teknologi ini adalah blending learning, di mana pembelajaran digabung menjadi satu, yakni online dan offline. Gitu ya. Sedangkan peran guru pada pembelajaran abad 21 ini adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, resources thinkers. Yang kedua, mengajarkan pemikiran kritis. Yang ketiga, pembangun karakter siswa. Yang keempat, menanamkan entrepreneurial mindset pada siswa. Yang kelima, membangun komunitas belajar. Dan yang keenam, menciptakan tantangan kepada siswa. Lalu model pembelajaran abad 21 yang bisa menunjang kapasitas siswa dalam abad 21 ini adalah yang pertama, inquiry learning, yang kedua, teaching factory, yang ketiga, discovery learning, yang keempat, project based learning, yang kelima, problem based learning, dan yang keenam, production based training. Sekarang kita ke prinsip penilaian dalam pembelajaran abad 21. Macam-macam penilaian dalam pembelajaran abad 21, yaitu yang pertama, penilaian autentik. Penilaian ini meminta siswa untuk menggunakan proses yang sesuai dengan isi materi dan keterampilan yang sedang dipelajari dan digunakan siswa pada dunia nyata. Bentuk penilaian autentik yang paling sering digunakan adalah penilaian autentik dengan menggunakan daftar checklist, skala sikap, daftar periksa peringkat produk, dan rubrik. Lalu yang kedua adalah penilaian portofolio. Penilaian portofolio digunakan untuk menilai produk yang berwujud seperti prestasi dalam hal analisis, sintaksis, dan evaluasi. Untuk menggunakan penilaian portofolio, kita harus menentukan apakah akan menggunakan portofolio tradisional atau portofolio elektronik. Portofolio tradisional berwujud koleksi fisik dari hasil karya siswa. Sedangkan portofolio elektronik berisi pekerjaan menggunakan karya digital. Itu ya. Lalu yang ketiga, penilaian tradisional. Penilaian tradisional meliputi soal pilihan ganda, mengisi bagian yang kosong, isian singkat, benar salah, dan isian singkat. Penilaian tradisional menggunakan standar tes yang sudah ditentukan sebelumnya untuk mengetahui progres belajar siswa. Paham ya? Nah, sekarang kita ke latihan soalnya. Yang pertama, pada pembelajaran abad 21 sekarang ini, guru harus mampu memanfaatkan teknologi digital untuk mendesain pembelajaran yang kreatif, yaitu dengan cara titik-titik. A. Mengembangkan potensi anak didik. B. Memperkuat pedagogi cyber pada diri guru. C. Meningkatkan kemampuan akademik guru. D. Mengkondisikan pembelajaran yang nyaman bagi siswa. Atau E. Mengembangkan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru. Pembahasannya, pada era industri 4.0, kemampuan pedagogi guru harus terus ditingkatkan. Strategi mengajar seorang guru harus bisa meningkatkan kemampuan berpikir anak menjadi lebih kritis, kreatif, dan inovatif. Kemampuan para guru untuk mendidik pada era pembelajaran digital dinilai perlu disiapkan dengan memperkuat pedagogi cyber pada guru.
Guru yang lebih banyak berperan sebagai fasilitator harus mampu memanfaatkan teknologi digital yang ada untuk mendesain pembelajaran kreatif. Di era digitalisasi, metode pembelajaran tidak lagi satu arah. Dengan adanya teknologi, siswa akan lebih cepat menyerap informasi dan pengetahuan secara otodidak. Karena itu, guru harus melek teknologi agar bisa mengimbangi kemampuan siswa. Jadi jawabannya di sini yang tepat adalah yang B. Memperkuat pedagogi cyber pada diri guru. Kita lanjut ke soal nomor 2. Pada pembelajaran abad 21 sekarang ini, guru tidak lagi bergantung pada buku paket sebagai satu-satunya sumber belajar dikarenakan A. Buku paket memiliki harga yang mahal dan susah didapat. B. Adanya tuntutan kepada guru untuk membuat modul sendiri. C. Konten pembelajaran pada buku paket seringkali tidak lengkap. D. Konten pembelajaran secara luas dan beragam tersedia di internet. Atau E. Buku paket tidak disediakan materi yang menuntut proses berpikir kritis. Pembahasannya, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era industri 4.0 telah memiliki pengaruh yang besar terhadap proses pembelajaran dan pengajaran. Kemudahan akses teknologi telah digunakan oleh para pengajar untuk memudahkan proses pembelajaran. Akses teknologi juga mampu meningkatkan kualitas pendidikan. Sejak ditemukannya teknologi internet, hampir segalanya menjadi mungkin dalam dunia pendidikan. Saat ini, peserta didik dapat belajar tidak hanya di mana saja, tetapi sekaligus kapan saja dengan fasilitas sistem electronic learning yang ada. E-learning kini semakin dikenal sebagai salah satu cara untuk mengatasi masalah pelatihan dan pendidikan baik di negara-negara maju maupun berkembang, khususnya Indonesia. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang D. Konten pembelajaran secara luas dan beragam tersedia di internet. Kita lanjut ke nomor 3. Karakteristik guru abad 21 yang mampu menghadapi tantangan adalah guru profesional yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi. Berikut ini yang merupakan contoh tantangan bagi guru abad 21 adalah A. Pendidikan yang berfokus pada karakter building. B. Mengorganisasikan materi kurikulum bidang studi. C. Menguasai materi dan struktur kurikulum bidang studi. D. Menguasai substansi bidang studi dan metodologi keilmuannya. Atau E. Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas. Pembahasannya, guru yang mampu menghadapi tantangan tersebut adalah guru profesional yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi. Yahya pada tahun 2010 menambahkan tantangan guru abad 21 yaitu yang pertama, entrepreneurial mindset. Yang kedua, membangun learning community. Yang ketiga, pendidikan yang berfokus pada karakter building. Yang keempat, pendidikan yang peduli perubahan iklim. Dan yang kelima, kekuatan bersaing bukan lagi kepandaian, tetapi kecerdasan bertindak dan kreativitas, atau hard skill dan soft skill. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang A. Pendidikan yang berfokus pada karakter building. Nah, itulah dia tadi teman-teman pendalaman materi kompetensi teknis yaitu pembelajaran abad 21 beserta dengan latihan soal dan pembahasannya. Kesimpulannya, pembelajaran ini terdapat 2 skill yang harus ditingkatkan oleh guru. Di antaranya adalah yang pertama bertujuan untuk kemampuan beradaptasi dengan zaman, dan yang kedua adalah kemampuan untuk memperoleh solusi, melakukan kolaborasi, kemandirian, dan komunikasi. Pembelajaran abad 21 ini sangatlah solid bila diterapkan, terlebih dengan konsep 4C. Dengan menerapkan konsep tersebut, maka siswa akan bisa meraih masa depan yang gemilang. Itu ya. Oke teman-teman, sekian dulu video pembahasan pendalaman materi kompetensi teknis yang sesuai dengan kisi-kisi terbaru yaitu pembelajaran abad 21 pada kali ini. Akhir kata, terima kasih sudah menyaksikan dan semoga bermanfaat. Nanti insya Allah kita akan berjumpa lagi pada video-video pembahasan lainnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye.